Selamat siang, perkenalkan nama saya Devinia Angelina, NIM 19104168887. Kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 5 mengenai motivasi kerja. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawannya untuk memiliki prestasi yang baik. Karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Duff, kebanyakan orang memulai pekerjaan baru dengan antusias dan bersemangat. Tetapi, pegawai dapat kehilangan semangat tersebut apabila seorang manajer tidak dapat berperan sebagai seorang motivator yang baik. Banyak terjadi pegawai yang kehilangan motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan sehingga etos kerjanya menurun. Hal ini merupakan masalah besar bahkan bagi sebuah organisasi yang sukses atau seorang manajer handal sekalipun. Nah, salah satu rahasia untuk keberhasilan suatu organisasi adalah pegawai yang memiliki motivasi dan keterkaitan aktif yang tinggi. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian motivasi. Menurut Kadarisma, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan, sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja di dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Menurut Duff, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam maupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Motivasi pekerja akan mempengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Motivasi menurut Madura merupakan motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau tingkat sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan menyadari kebutuhan untuk memuaskan karyawannya. Oleh karena itu, karyawan yang puas dengan pekerjaannya lebih termotivasi. Maka manajer dapat memotivasi karyawan dengan memastikan kepuasan kerja. Selanjutnya, teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Tanggung jawab seorang manajerlah untuk menentukan kombinasi yang tepat antara teknik motivasi serta jenis penghargaan yang dapat memuaskan kebutuhan para pekerja dan dapat terus mendorong kinerja para pekerja menjadi semakin baik. Selanjutnya, beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama ada hierarki kebutuhan. Ada banyak teori pembahasan tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh
beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya, yaitu yang pertama ada kebutuhan psikologi, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan untuk diterima, yang keempat kebutuhan untuk dihargai, dan yang kelima kebutuhan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori Earth. Platon Aldefer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori Earth yang dikemukakan Platon Aldefer mengenalkan 3 kategori kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan eksistensi, yang kedua kebutuhan keterkaitan, dan yang ketiga kebutuhan pertumbuhan. Selanjutnya studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Swede Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Akan tetapi, tingkat produksi juga meningkat ketika pencahayaannya dikurangi. Para pekerja ini kemudian diberikan beragam waktu istirahat. Lagi-lagi tingkat produksi meningkat baik dalam waktu istirahat yang lebih pendek maupun lebih panjang. Suatu interpretasi dari hasil ini adalah bahwa pekerja lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi. Supervisor dapat memotivasi karyawan dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada mereka dan memperbolehkan untuk berpartisipasi. Selanjutnya, studi kepuasan kerja Herbig. Pada akhir tahun 1950-an, Pedri menyurvei 200 akuntan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herbig mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. Studinya menemukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, faktor-faktor utama yang diidentifikasikan oleh para pekerja yang tidak puas, yaitu ada kondisi kerja, supervisi, gaji, keamanan kerja, dan status. Yang kedua, faktor-faktor utama yang diidentifikasikan oleh para pekerja yang puas, yaitu ada pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, kemajuan, dan pertumbuhan. Karyawan menjadi tidak puas ketika mereka memandang faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom sebelah kiri, yang disebut dengan faktor Huygens, tidak memadai. Karyawan pada umumnya puas ketika faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom sebelah kanan, yang disebut dengan faktor motivasional. Tersedia hasil Herbig menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi kerja dan gaji harus memadai guna mencegah timbulnya ketidakpuasan di pihak karyawan. Tetapi kondisi kerja dan gaji yang lebih dari mencukupi tidak selalu mempengaruhi pada tingkat kepuasan yang tinggi, melainkan lebih puas jika karyawan diberikan kesempatan atau tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, seperti tanggung jawab dengan diberikan oleh manajer, membuat mereka semakin termotivasi. Selanjutnya teori X dan teori Y. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, teori X.
karyawan tidak menyukai pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Sedangkan teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Cara supervisor memandang karyawan dapat mempengaruhi cara mereka memperlakukan karyawan. Supervisor yang mempercayai teori X kemungkinan besar akan menggunakan pengendalian ketat terhadap pekerja dengan sedikit pendelegasian wewenang atau tidak sama sekali. Sebaliknya, supervisor yang mempercayai teori Y akan mendelegasikan lebih banyak wewenang karena mereka menganggap pekerja bertanggung jawab. Supervisor ini juga memberikan lebih banyak peluang kepada karyawan untuk menggunakan kreativitasnya. Selanjutnya ada teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengembangan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Deskripsi kerja cenderung tidak begitu terspesialisasi, sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki jalur karir yang lebih fleksibel. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, banyak perusahaan Amerika Serikat mulai memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan. Selanjutnya ada rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek dari satu pekerja yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerja adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, pelurusan kerja, dan penggayaan kerja. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program penggayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Yang pertama, program kompensasi yang memadai. Yang kedua, keamanan kerja. Yang ketiga, jadwal kerja yang fleksibel. Dan yang terakhir, yang keempat, program keterlibatan karyawan. Sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.